Ini tentang cinta beda agama. Sekarang ini kan lagi ramai-ramai pembicaraan tentang cinta beda agama. Apalagi ada film-film yang menunjukkan hal tersebut. Seorang anak juga meminta saya untuk membicarakan atau membuat suatu renungan mengenai hal tersebut. Maka saya buat video TikTok ini. Hidup di tengah masyarakat yang majemuk dan juga di tengah budaya yang ramah, tidak dapat dihindarkan terjadinya hubungan atau cinta beda agama. Benar kata orang, cinta itu bertumbuh karena seringnya berjumpa, bertemu satu sama lain. Lalu sekarang, bagaimana menghadapinya? Bagaimana menyikapinya? Ada seorang yang mengatakan pada saya, sebelum masuk dalam kerumitan yang tidak sedikit berkaitan dengan cinta agama, dia memilih untuk menutup hati untuk orang-orang yang berbeda agamanya. Dia tidak mau sampai terjadi relasi atau hubungan yang lebih dalam hal ini berkaitan dengan percintaan dengan orang-orang yang berbeda agama. Karena dia tahu nanti akan sulit sekali. Ada juga yang mengatakan pada saya, ia segera memutuskan hubungan yang sudah dimulai supaya tidak berlanjut dan nanti akan menghadapi kesulitan dan patah hati yang lebih menyakitkan karena hubungan tersebut akan tidak disetujui oleh orang tua dari kedua belah pihak. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kita tetap jalan bersama walaupun berbeda. Kita tetap pada agama masing-masing dan di gereja Katolik dikenal adanya dispensasi, jadi bisa terjadi pernikahan beda agama. Tapi kalau di gereja Katolik anak-anak diwajibkan dididik secara Katolik. Dan ada yang mengatakan bahwa anak-anak nanti bisa memilih sendiri mau mengikuti agama bapaknya atau agama ibunya. Saya pribadi setuju dengan semua pendapat tersebut sejauh itu mendatangkan kebaikan untuk masing-masing pihak. Tetapi saya juga ingin menyampaikan pesan bahwa semua itu tidak mudah. Karena menurut seorang suster, cinta yang benar itu, cinta yang sejati itu berarti dua orang yang saling mencintai, mengarahkan pandangan ke arah yang sama, ke tujuan yang sama. Bila berbeda, maka tidak terjadi cinta yang sebenarnya. Tetapi ketahuilah itu tidak mudah, sulit. Memang mengarahkan pandangan ke tujuan yang sama bukan berarti bahwa harus sama agama. Tujuan yang sama berarti bersama-sama melihat kebaikan, melihat mengarahkan diri pada cinta yang sejati. Lalu bagaimana dengan hak asasi manusia dalam hal ini? Karena agama berkaitan dengan hak asasi. Setiap orang berhak untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak boleh sebenarnya ada pemaksaan karena alasan pernikahan. Nah, menurut saya, jika keduanya memiliki cinta yang sejati dalam hatinya, maka semua kerumitan, kesulitan akan dapat dihadapi. Karena pada dasarnya cinta yang sejati itu akan saling menghormati, menghargai, memelihara. Cinta yang sejati tidak akan menghancurkan satu sama lain. Karena itu bagi yang memang tetap ingin mempertahankan cinta beda agama, perlu disadari apakah memang sungguh-sungguh mencintai pasangan masing-masing, atau itu hanya soal perasaan yang merasa senang, merasa nyaman sesaat, tetapi itu belum bisa disebut cinta. Akhirnya kesimpulannya, kalau memang tidak sanggup menghadapi segala kesulitan, jangan mulai. Karena cinta itu bertumbuh karena sering berjumpa. Tidak ada cinta yang datang tiba-tiba. Pastikan juga bahwa ada cinta sejati dalam dirimu. Maka kamu akan mampu saling menghargai walaupun berbeda.